Selamat bertemu kembali buat anak-anak ibu, buat siswa-siswi ibu kelas 7. Kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya bab 2, yaitu materi himpunan. Materi himpunannya akan ibu bagi menjadi beberapa bagian. Kali ini kita masuk kepada bagian yang pertama. Kita masuk kepada materi himpunan. Pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek mana yang termasuk himpunan dan objek mana yang bukan termasuk himpunan. Di sini ada ibu buat menjadi dua versi ya nak, dua jenis ya nak. Yang pertama, contoh himpunan yang termasuk himpunan. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Kamu perhatikan di sini. Yang pertama adalah, ibu berikan contohnya di sini, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Oke, kalau seorang siswa dia lahir pada bulan Agustus, berarti dia masuk menjadi anggota himpunan yang dimaksud, anggota kumpulan yang dimaksud. Tetapi kalau siswa tersebut tidak lahir pada bulan Agustus, misal siswa tersebut lahir pada bulan Juni, berarti dia jelas tidak masuk sebagai anggota kumpulan tersebut. Dia tidak termasuk menjadi anggota himpunan tersebut. Selanjutnya, kumpulan siswa laki-laki. Itu jelas nak ya, dia laki-laki. Oke. Kemudian kumpulan nama buah yang diawali dengan huruf M. Kamu perhatikan nama buah, kamu ingat nama buah, kalau dia diawali dengan huruf M, dia jelas menjadi anggota kumpulan, anggota himpunan yang dimaksud. Misal contohnya mangga. Mangga itu diawali dengan huruf M. Apalagi misal manggis itu diawali dengan huruf M. Kita ambil misal contoh nama buah yang tidak diawali dengan huruf M. Misal jeruk. Jeruk itu tidak diawali dengan huruf M, berarti dia tidak masuk menjadi anggota himpunan yang dimaksud. Yang berikutnya adalah kumpulan nama negara di Asia Tenggara. Contoh misal Indonesia, nak ya, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, termasuk nak yang dimaksud itu. Tetapi kalau misal negara yang tidak masuk dalam Asia Tenggara, misal Amerika Serikat, dia tidak termasuk kepada himpunan yang dimaksud. Berarti untuk contoh satu-satu kamu bisa membedakan dengan tegas yang mana himpunan, yang mana bukan himpunan. Berikutnya perhatikan adalah contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Berarti dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Misal kumpulan siswa yang pandai di kelasmu. Pandainya itu bagaimana? Kan tidak jelas indikatornya nak. Apakah dia bisa menyelesaikan nilai matematika itu? Apakah dia bisa menyelesaikan matematika dengan nilai 10, 10, 10? Kalau misal dia nilai 8, apakah dia tidak dikatakan pandai? Apakah dia bisa menyelesaikan nilai 7, 7? Seperti itu. Jadi indikatornya tidak jelas mana dikatakan pandai di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kumpulan mata pelajaran yang disenangi siswa. Sebagian siswa menyenangi matematika, tapi mungkin ada juga beberapa siswa yang tidak menyenangi matematika. Jadi tidak jelas ya nak definisinya. Tidak tegas dia memberikan yang mana anggota himpunannya. Kemudian kumpulan makanan yang lezat. Ada siswa yang menyenangi, dia suka dengan misal nasi goreng, tetapi mungkin ada juga siswa yang memang dia kurang suka dengan nasi goreng. Jadi mungkin nasi goreng dengan si A itu dia nyatakan sebagai makanan yang lezat, dengan si B itu dia menyatakan itu bukan makanan yang lezat. Jadi di sini dia tidak jelas nak, tidak tegas dia termasuk anggota himpunan atau tidak. Kemudian kumpulan lukisan yang indah. Kumpulan lukisan yang indah menurut sebagian yang memandang itu mungkin lukisan indah, tetapi mungkin bagi yang lain itu menganggap tidak indah. Jadi tidak tegas dia dinyatakan sebagai anggota himpunan. Mudah-mudahan dengan dua jenis contoh ini kamu bisa membedakan yang mana disebut dengan anggota himpunan, yang mana disebut bukan anggota himpunan. Ada latihan, kamu selesaikan di dalam buku catatanmu. Tidak usah di-upload ya nak ya. Latihan ini itu adalah berdasarkan yang barusan saja ibu paparkan di dalam videomu. Mudah-mudahan kamu bisa pahami.
Berikutnya kita masuk kepada lambang notasi dan anggota himpunan. Lambang notasi himpunan. Ketentuan untuk menyatakan suatu himpunan adalah yang pertama, syaratnya dia harus menggunakan huruf besar, Nak. Dia harus menggunakan huruf kapital. Kamu bisa menggunakan salah satu abjad yang ada di bahasa Indonesiamu. Bisa gunakan huruf A, bisa gunakan huruf B, pilih salah satunya, seperti itu. Tetapi harus menggunakan huruf besar, huruf kapital. Kemudian syarat yang kedua adalah penulisan anggota-anggota suatu himpunan dibatasi oleh 2 kurung kurawal. Ya, Nak ya. Ini yang disebut dengan kurung kurawal. Ini dia kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yang berikutnya adalah untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota lainnya digunakan tanda koma. Oke. Kemudian berikutnya adalah untuk menuliskan anggota himpunan yang berlanjut digunakan tanda titik sebanyak 3 buah. Oke, kita perhatikan di sini ada contohnya. Nyatakanlah himpunan berikut dengan ketentuan penulisan lambang suatu himpunan. B adalah himpunan nama-nama bunga yang diawali dengan huruf M. Penyelesaiannya himpunan B itu menggunakan huruf kapital karena ini tadi yang diminta. Ini tadi yang diminta dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Kemudian masing-masing anggota dipisahkan oleh tanda koma. Kenapa di sini Ibu tempatkan 3 titik? Itu menyatakan bahwa jika kamu ada menemukan lagi nama bunga yang diawali dengan huruf M, kamu bisa menuliskan di sini sepanjang yang kamu ketahui. Kemudian jangan lupa kamu tutup dengan kurung kurawal tutup. Perhatikan anggota himpunan. Berikutnya anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut sebagai anggota atau elemen dari himpunan tersebut dan dinotasikan dengan bentuknya seperti ini. Seperti huruf E dia agak melengkung ya, Nak ya. Adapun benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan seperti ini tetapi dikasih garis miring gitu ya. Jadi misal di situ ada contoh himpunan A. A adalah himpunan bilangan caca yang kurang dari 5, maka A itu anggotanya himpunan caca itu dimulai dari 0 ya, Nak ya. Maka anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi 0 ini termasuk anggota himpunan A. Jadi 0 elemen A. 1 elemen A, 2 elemen A, 3 elemen A, 4 elemen A. Perhatikan 5. 5 kan tidak ada di sini, Nak. Oke, sehingga dinyatakan bahwa 5 itu bukan elemen A. Yang berikutnya adalah menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan nanti ada dengan 3 cara. Yang pertama adalah 31 dengan menuliskan atau menyebutkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan atau menyebutkan semua anggota yang ditulisnya dalam kurung kurawal ya, sepasang kurung kurawal maksudnya itu enak ya. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Masih ingat kamu apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 anggota ya. Dapat dituliskan menjadi seperti itu, Nak ya. Berarti P di sini namanya. Ini nama himpunannya P, ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup, dan masing-masing anggota dituliskan dengan dipisahkan oleh tanda koma. Ini cara pertama. Cara yang kedua, dengan menuliskan sifat. Dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan atau menuliskan semua syarat atau sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Dapat dituliskan menjadi, ini dia Nak sifatnya. Ini sifat ini Nak. Nah, bedakan dengan yang pertama tadi, contoh yang pertama. Jadi di sini udah jelas beda 31 dengan 32 Nak ya. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Jadi di sini ada syaratnya, dia pakai simbol ya Nak ya. Nah, tadi kan dinyatakan bahwa yang ditanya adalah bilangan prima di antara 10 dan 40. Kalau di antara 10 dan 40 kita menggunakan lebih kecil. Di antara. Jadi kalau di antara 10 dan 40, 10 itu jangan disebutkan lagi, jangan disentuh lagi. Kalau misal 10 itu bilangan prima, 10 itu jangan disentuh lagi. Kalau 40 itu misal bilangan prima, 40 itu pun tidak boleh kamu sebutkan lagi karena dia di antara. Jadi simbolnya seperti ini X. X itu ada elemen bilangan prima. Oke. X ini bisa kamu misalkan dengan variabel yang lain bisa Y, bisa
Z, nggak ada masalah nak ya. Kemudian di sini ada latihan, selesaikan juga di dalam buku catatanmu, tidak usah di-upload ya nak ya. Selanjutnya kita masuk kepada himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga disebut himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga disebut himpunan tak berhingga. Perhatikan contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13. Maka anggota himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, 11. Maka NA, N di sini nak, singkatan daripada nominal, itu maksudnya banyaknya anggota himpunan A. Maka banyaknya anggota himpunan A ada 5. Adalah 5. Ini nak yang 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karena seperti itu. Maka NA-nya sama dengan 5. Kemudian contoh himpunan B. B adalah himpunan bilangan genap. Yang namanya himpunan bilangan genap kamu masukkanlah mulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Bisa kamu masukkan yang lain lagi, 12, 14, 16, tidak terhingga karena makanya di situ ibu akhiri dengan tanda titik 3. Nih ibu akhiri dengan tanda titik 3, maka dinyatakan bahwa NB-nya itu tak berhingga. Sekian dulu nak materi kita sampai di sini untuk bagian yang pertama. Tetap semangat dalam belajar matematika.